Kata siapa coba sepatu karbon dari merek luar atau yang non-lokal harganya harus mahal? Enggak, ini nih contohnya. Halo, balik lagi bersama gue Apis Gemilang di channel Head Shoes Indonesia. Disclaimer dulu ya, sebelum kita lanjutkan ceritanya mengenai sepatu ini, kalian harus tahu dulu kalau gue ini adalah pelari yang awam, pelari yang jauh dari kelas intermediate atau elite level. Sehingga perspektif yang bisa kalian dapetin dari cerita gue adalah bagaimana rasanya sepatu dipakai sama pelari yang pemula. Dan kali ini kita akan ngebahas ini dia, Asics Magic Speed 4. Ini adalah generasi keempat dari Magic Speed yang mana gue sebutkan di awal tadi harganya nggak pakai mahal teman-teman. Karena iya, ketika launching sepatu ini mungkin dijual dengan harga 3 jutaan, tapi sekarang harga resminya di angka 2,5 jutaan. Harga yang sangat amat masuk akal, apalagi mengingat ini adalah sepatu dari Asics, brandnya asal Jepang, teknologinya jelas canggih, serta nama besar Asics di kancah lari itu ya udah melegenda sekali. Dan itu yang membuat sepatu ini jelas menarik. Melihat pertama kali Magic Speed 4 ini memang terasa nggak jauh berbeda dibandingkan Magic Speed 3. Dan kalau kita lihat di raknya Asics gitu ya, ini sepatu tuh memang sangat mencirikan adanya Metaspeed yang notabene sepatu super shoes-nya Asics gitu ya. Tapi di sisi lain ketika kita lihat lebih detail, kok ini tuh bisa juga disebut dengan kakak-kakaknya Cumulus, kakak-kakaknya Nimbus, kakak-kakaknya Nova Blast. Karena banyak persamaan dari adik-adiknya itu teman-teman, khususnya di bagian uppernya ini. Dimana ketika gue pertama kali cobain sepatu ini, itu terasa sangat amat familiar. Karena dia pakai material yang sama dengan kepunyaannya Cumulus series, kepunyaan Nimbus series. Ya sebenarnya baik teman-teman, karena ini material yang breathable, material yang fleksibel juga. Ini tuh bahannya 90% polyester sehingga ya agak-agak ngaret. Yang mana kalau kita pemilik kaki yang ukurannya agak lebar gitu ya, itu tuh cocok. Jadi gampang untuk break in-nya. Ya untuk uppernya sih nggak ada masalah sama sekali teman-teman. Baik itu locker belakangnya atau heel locknya gitu ya, ini lembut khasnya super trainer gitu. Ini bukan sepatu racing shoes gitu yang dimana biasanya model heel belakang ini tuh agak-agak kaku gitu ya. Enggak, ini adalah sepatu yang untuk latihan speed, jadi dibuat senyaman mungkin. Terus juga model lacing sistemnya so far so good, aman, walaupun menurut gue ini agak kurang panjang dikit talinya. Dan model thangnya pun ya nggak ada masalah sama sekali. Tipis tapi ada paddingnya dan cukup ngegrip ke bagian kura-kura kaki kita. Dan kalau kita ngomongin desain, yang menarik jelas kalau kita mengintip ke bagian midsole-nya ini. Jumawa sekali dengan tulisan FF Turbo. Apalagi kalau kita lihat detailnya, di sini ada tulisan internal karbon. Wow, yang berarti nih kalau kita ngintip ke bawah, tuh ada karbonnya teman-teman. Dan performanya mantap banget, nanti gue ceritain. Iya, soal desain wise sih ini sepatu yang jelas menarik teman-teman. Tampilannya low profile, nggak kelihatan kayak pengen menjadi sepatu yang kelihatan agresif banget. Enggak teman-teman. Tapi ya dipakai tetap bisa memberikan kita sensasi yang menyenangkan. Karena ini performanya mantap banget. Tapi secara desain gue suka sepatu yang kayak gitu. Nah sebenarnya dari tadi gue nggak sabar untuk ceritain ke kalian bagaimana performa sepatu ini. Dan kalau kalian udah punya pengalaman menggunakan Magic Speed series, tentu kalian tahu dengan karakternya. Dimana sepatu ini tuh sebagai sepatu yang dengan plat karbon gitu ya, jelas ini sepatu yang responsif teman-teman. Tapi kehadiran midsole yang model sandwich kayak gini, dimana karbonnya itu dijepit dengan FF Blast midsole-nya namanya. Jadi Asics tuh punya teknologi FF Blast di mana itu tuh cukup bouncy yang menjepit karbonnya sehingga jelas ada mix feeling gitu. Ada rasa responsifnya tapi juga ada rasa empuknya. Makanya sepatu ini tuh
ASICS rekomendasikan untuk kita-kita yang lagi mencari sepatu rotasi untuk speed work. Nah, kalau kalian tanya, sepatu ini tuh cocoknya buat race berapa bang? Ya, cocoknya sepatu ini tuh harus diakui buat 5K, buat 10K, dan buat HM. Dan jangan pernah pakai sepatu ini untuk kalian ikutan lomba yang resmi teman-teman, karena ini sepatu yang ilegal. Stacknya terlalu tinggi, dimana dropnya hampir 8 mm, dan itu membuat sepatu ini memang diplotnya bukan untuk official race gitu ya. Ini tuh sepatu yang cocok dimainkan untuk kita-kita yang lagi mau speed work, mau intervalan, mau tempo, mau threshold pace gitu ya. Ini cocok banget. Nah, gue dengan tes sepatu ini tuh untuk lari 5K enak banget buat dipakai interval, apalagi gue kemarin sempat pakai 10x5. Ini enak banget teman-teman. Karena modelan sepatu yang rockernya ekstrim kayak gini ya, itu tuh bikin kita terasa seamless gitu ketika melangkah. Kayak didorong dari belakang. Dan rasanya pengen terus menerus berlari gitu. Jadi enak banget. Di sisi lain, kalau kita berencana pakai sepatu ini untuk full marathon race gitu ya, sebenarnya kayaknya oke-oke aja. Tapi ada perasaan yang juga terlalu nyaman teman-teman. Sehingga kalau kita berencana beli sepatu yang untuk full marathon dan untuk memecahkan personal best, dan sepatu yang legal secara World Athletic, jelas pilihannya bukan sepatu ini. Pilihannya mungkin kalau kalian pengen ASICS bisa di Metaspeed. Seperti biasa, Headshoes selalu memberikan rating atas sepatu yang kami review. Dan untuk memberikan rating kepada sepatu ini, itu tuh gampang teman-teman. Udah pasti di atas 8. Kenapa coba? Karena harga jualnya affordable, desainnya low profile, terus spesifikasinya mengagumkan, dan performanya apalagi teman-teman. Ini sepatu yang jelas menarik buat kalian miliki. Dan menurut kami, sepatu ini layak diberikan nilai 8,6 dari 10. Nilai segitu menurut kami pantas teman-teman. Menurut kalian gimana? Apakah kalian punya pendapat yang sama dengan kami tentang sepatu ini? Atau kalau udah pernah mencoba sepatu ini, coba kalian cerita di kolom komentar di bawah gimana rasanya. Serta jangan lupa untuk klik tombol subscribe atau berlangganan supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Serta follow social media kami. Ada Headshoes Indonesia, ada Headshoes Store, ada Headshoes Runner. Kalian cek aja. Kalau gitu teman-teman, sekian aja. Gue pamit. Stay safe dan bye-bye.